Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Nur Amanah. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial. Pada video kali ini saya akan memberikan komentar atau pendapat saya mengenai sebuah berita, yaitu kebangkrutan Tupperware. Video kali ini untuk memenuhi ujian tengah semester atau UTS mata kuliah studi kelayakan bisnis. Berikut adalah komentar atau pendapat saya dari segi bisnis. Model penjualan yang usang. Salah satu faktor kebangkrutan Tupperware adalah ketergantungannya pada model penjualan langsung. Model ini dulunya efektif tetapi kurang relevan di era digital saat ini, di mana e-commerce dan media sosial sangat berperan dalam penjualan. Kompetitor yang beralih ke model penjualan online mendapat keuntungan lebih besar, sementara Tupperware relatif lambat beradaptasi. Kurangnya inovasi produk dan diversifikasi, Tupperware memiliki merek yang sangat kuat dan diakui karena kualitasnya yang baik, tetapi kurang dalam hal inovasi produk dan tidak cukup mengikuti tren yang berkembang seperti produk yang lebih ramah lingkungan atau desain yang lebih variatif. Nah, ini menyebabkan penurunan minat dari konsumen, terutama dari generasi yang lebih muda yang lebih tertarik pada produk unik dan berkelanjutan. Lalu masalah sebagai perusahaan besar dengan jaringan global, Tupperware memiliki beban biaya operasional dan utang yang tinggi. Ketidakmampuan mengelola utang dengan baik menjadi salah satu pemicu utama kebangkrutan dalam kondisi ekonomi yang menantang. Perusahaan yang tidak memiliki strategi manajemen keuangan yang kuat lebih rentan terhadap kebangkrutan perusahaan. Lalu banyak pesaing baru yang muncul dengan produk serupa yang dijual dengan harga lebih murah atau lebih kompetitif, model bisnis yang lebih efisien. Selain itu, pasar mulai jenuh dengan produk yang lebih murah namun tetap berkualitas, sehingga Tupperware kehilangan keunggulan kompetitifnya. Menurut saya juga, Tupperware cukup dibilang harganya tuh cukup relatif mahal ya untuk bagi para ibu-ibu atau generasi muda saat ini, karena masih banyak produk lain yang hampir sama kualitasnya, fungsinya juga sama, yang harganya jauh lebih murah dari Tupperware. Nah, hal tersebut juga bisa menyebabkan tingkat penjualan Tupperware menurun dan merugikan perusahaan. Lalu produk Tupperware yang memiliki daya tahan tinggi sebenarnya menciptakan tantangan tersendiri bagi Tupperware-nya. Nah, produk yang lebih tahan lama juga berarti bahwa konsumen mungkin tidak perlu sering membeli ulang produk tersebut, karena produk tersebut kan tadi tahan lama, dan hal itu bisa menghambat pertumbuhan penjualan. Nah, manajemen produk yang baik harus mempertimbangkan siklus hidup suatu produk, termasuk kapan memperbarui atau memperkenalkan produk baru untuk menjaga minat konsumennya. Inovasi pada desain, fungsi, atau fitur produk adalah cara agar produk tetap menarik dan sesuai dengan kebutuhan yang berubah. Di era di mana konsumen memiliki banyak pilihan, harga memainkan peran penting pada saat ini. Nah, Tupperware kan dinilai atau terkenal sebagai produk premium dengan harga yang cukup relatif tinggi. Ketika banyak alternatif yang lebih murah namun berkualitas muncul di pasaran, Tupperware tidak cukup cepat menyesuaikan strategi harganya. Dalam situasi seperti ini, penyesuaian pasar atau harga serta atau penawaran paket hemat dapat menjadi strategi yang membantu menjaga daya saing di pasar yang sensitif terhadap harganya. Kadang saya juga pernah lihat di salah satu e-commerce bahwa harga Tupperware itu cukup relatif mahal ya, bagi istilahnya bagi generasi-generasi muda gitu kan. Padahal banyak
istilahnya model seperti Tupperware itu yang istilahnya modelnya terbaru, fungsinya lebih lagi dibanding Tupperware, tetapi harganya relatif rendah atau di bawah harga Tupperware. Nah, hal tersebut juga kan menjadi salah satu pemicu kurangnya minat konsumen dan bisa menjadi kebangkrutan atau bahkan kebangkrut terhadap perusahaan Tupperware tersebut. Lalu pemasaran digital juga memainkan peran vital dalam menarik konsumen baru. Nah, dan mempertahankan yang lama. Tupperware tidak berhasil sepenuhnya dalam memanfaatkan kanal pemasaran modern seperti media sosial, influencer marketing, dan kampanye digital interaktif. Perusahaan yang berhasil di era modern biasanya memadukan pemasaran tradisional dan digital yang dengan baik. Tupperware dapat belajar dari perusahaan lain yang memanfaatkan media sosial untuk berinteraksi langsung dengan pelanggannya, membangun komunitas online, dan melibatkan konsumen dengan kampanye kreatif yang relevan. Supply chain yang efisien dan fleksibel dapat mengurangi biaya dan memungkinkan perusahaan menanggapi permintaan pasar dengan cepat. Di masa pandemi, banyak perusahaan yang mengalami gangguan supply chain termasuk Tupperware. Perusahaan yang berinvestasi dalam supply chain yang adaptif atau diversifikasi sumber akan lebih mampu bertahan dalam situasi yang tak terduga seperti pandemi waktu tahun 2019 sampai 2021. Nah, supply chain yang fleksibel juga bisa mempercepat inovasi produk yang penting dalam mempertahankan daya saing. Lalu, perusahaan yang menjalin kemitraan atau aliansi dengan bisnis lain seringkali memiliki daya saing yang lebih kuat. Nah, aliansi bisnis dapat mencakup kerjasama dengan platform e-commerce, retail besar atau perusahaan logistik. Misalnya, Tupperware mengekspor kolaborasi dengan perusahaan teknologi. Perusahaan yang menjalin kemitraan atau aliansi dengan bisnis lain sering kali memiliki daya saing yang jauh lebih kuat. Aliansi bisnis dapat mencakup kerjasama dengan platform e-commerce, retail besar atau perusahaan logistik. Misalnya, Tupperware bisa mengeksplorasi kolaborasi dengan perusahaan teknologi atau marketplace untuk memperluas jangkauan penjualannya. Kemitraan strategi bisa membuka peluang baru dan memperkuat posisi perusahaan di pasar yang semakin kompetitif. Pengalaman pelanggan kini menjadi pembedaan yang besar dalam bisnis, atau fokus pada pengalaman pelanggan ya. Konsumen modern menginginkan lebih dari sekadar produk. Mereka menginginkan layanan berkualitas tinggi, kemudahan berbelanja, dan interaksi yang memuaskan dengan merek. Nah, Tupperware perlu meningkatkan pengalaman pelanggannya agar sesuai dengan ekspektasi zaman. Penggunaan teknologi seperti aplikasi untuk pemesanan mudah, program loyalitas digital atau layanan pelanggan berbasis AI dapat menciptakan pengalaman yang lebih menyenangkan dan mempertahankan loyalitas pelanggannya. Lalu di era digital, data adalah aset yang berharga untuk memahami pola dan preferensi konsumen. Bisnis yang sukses biasanya menggunakan data untuk menganalisis tren pasar, memahami perilaku konsumen, dan membuat keputusan berbasis bukti. Tupperware terlambat dalam memanfaatkan data digital, menunjukkan betapa pentingnya data dalam bisnis modern. Perusahaan dapat menggunakan data untuk mengidentifikasi produk yang saling diminati, merancang kampanye pemasaran yang lebih efektif, atau mengoptimalkan penjualan di wilayah tertentu. Krisis ekonomi juga dapat sangat mempengaruhi bisnis, terutama yang tidak memiliki strategi ketahanan yang kuat.
Tupperware kurang memiliki ketahanan bisnis yang solid dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan perubahan tren pada konsumen. Perusahaan yang ingin bertahan dalam jangka waktu panjang harus memiliki strategi yang mencakup dana darurat, diversifikasi pasar, dan perencanaan krisis. Nah, ketahanan bisnis ini akan mempersiapkan perusahaan dalam menghadapi resesi atau situasi krisis lainnya. Lalu kultur dan visi perusahaan yang tidak progresif juga bisa menghambat perkembangan pada bisnisnya. Tupperware tampaknya kurang fleksibel dalam budaya internalnya dan dalam adaptasi terhadap perubahan zaman. Perusahaan modern perlu mengembangkan kultur yang lebih terbuka terhadap perubahan dari inovasi. Selain itu, perusahaan perlu mengkomunikasikan visi yang sejalan dengan nilai-nilai modern, seperti berkelanjutan dalam inklusivitas untuk menarik generasi muda yang lebih sadar terhadap isu-isu sosial. Di segi kehidupan bisnis, menurut saya itu kebangkrutan Tupperware memberikan pelajaran penting bagi perusahaan lain mengenai perlunya adaptasi terhadap perubahan zaman dan kebutuhan konsumen. Di era digital, perusahaan harus fleksibel dalam menyesuaikan model bisnis dan strategi pemasaran agar tetap relevan. Lalu ribuan pekerja dan mitra penjualan yang bergantung pada Tupperware terkena dampak dari kebangkrutan ini ya. Ini menunjukkan bagaimana suatu bisnis besar dapat mempengaruhi kehidupan banyak orang, sehingga perusahaan harus memiliki strategi berkelanjutan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga kesejahteraan mitra dan karyawan. Kebangkrutan Tupperware menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen terhadap merek dapat menurun ketika perusahaan tidak memenuhi ekspektasi atau kegagalan menjaga relevansinya. Sekalipun sudah memiliki reputasi yang kuat, perusahaan tetap perlu menginvestasikan sumber daya untuk inovasi dan menjaga kualitas agar tetap dipercaya oleh konsumen. Tupperware sebagai merek yang populer di era sebelumnya menghadapi tantangan untuk bertahan dalam dunia yang terus berubah. Ini menjadi pelajaran bagi bisnis tradisional atau keluarga yang berfokus pada satu model bisnis, bahwa mereka perlu terus bertransformasi sesuai perubahan teknologi dan preferensi pasar. Di era yang bergerak cepat, inovasi tidak lagi sekadar pilihan, tetapi keharusan perusahaan yang ingin bertahan harus cepat menangkap tren baru dan mengadopsi perubahan teknologi. Tupperware menjadi contoh bagaimana lambatnya respons terhadap perubahan tren seperti preferensi konsumen untuk belanja online dan meningkatnya permintaan produk ramah lingkungan dan dapat berujung pada ketertinggalan dan kerugian bisnis. Mengendalikan satu model bisnis seperti penjualan langsung dalam kasus Tupperware sangat beresiko. Jika kondisi pasar berubah, perlu mempertimbangkan diversifikasi dalam strategi bisnisnya untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan fleksibilitas. Misalnya, bisnis dapat menjajaki berbagai saluran penjualan seperti online, retail, agenan, dan lain-lain, atau bahkan mempertimbangkan untuk memperluas lini produk yang dapat menjawab kebutuhan konsumen yang berubah. Peran penting brand legacy dan relevansi. Reputasi nama besar memang memberikan nilai tambahan, tetapi tidak cukup untuk menjamin keberlangsungan bisnis. Perusahaan besar, khususnya yang sudah lama ada, perlu bekerja lebih keras untuk tetap relevan, menjaga brand legacy mereka sembari meremajakan produk dan citra mereka sesuai ekspektasi pasar. Ini bisa mencakup kolaborasi dengan merek modern, menyasar demografi yang lebih muda, dan menggabungkan nilai tradisional dengan elemen inovatif.
Lalu ketahanan bisnis sangat dipengaruhi oleh manajemen keuangan yang sehat dan adaptif. Bisnis harus mengelola arus kas, utang, dan investasi secara hati-hati, terutama di tengah perubahan ekonomi global yang tidak menentu. Banyak perusahaan besar gagal karena mengabaikan kontrol finansial yang disiplin. Nah, manajemen Tupperware yang dikritik karena kurang baik dalam mengelola utang menunjukkan bagaimana pentingnya perencanaan keuangan yang matang dan berorientasi pada jangka panjang untuk menjaga kesehatan finansial perusahaan. Lalu keterbukaan terhadap transformasi digital. Transformasi digital bukan hanya soal mengadopsi teknologi baru, tetapi juga mengubah cara berpikir dan beroperasi. Kebangkrutan Tupperware menyoroti risiko bagi bisnis yang enggan beralih ke digital. Banyak perusahaan tradisional yang kini sukses karena mereka mengintegrasikan teknologi digital untuk memperluas penjualan, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan mempercepat operasi bisnis. Digitalisasi dalam bisnis dapat mencakup e-commerce, pemasaran digital, analisis data konsumen, atau bahkan otomatisasi operasional untuk meningkatkan efisiensi. Kultur perusahaan yang adaptif mendorong inovasi dan respon cepat terhadap perubahan. Perusahaan harus membangun budaya yang mengutamakan pelanggan dan terbuka terhadap ide-ide baru. Tupperware yang masih mengandalkan pendekatan lama seolah tidak banyak berorientasi pada kebutuhan pelanggan masa kini. Bisnis modern yang sukses biasanya memiliki kultur yang fleksibel dan fokus pada pengalaman pelanggan sebagai inti dari setiap keputusan bisnis. Dan pada saat ini juga bisnis semakin banyak dipengaruhi oleh kesadaran terhadap lingkungan. Juga konsumen juga sekarang kan banyak menuntut perusahaan atau produk yang lebih ramah lingkungan, dan perusahaan yang memiliki inisiatif berkelanjutan yang nyata. Tupperware yang dikenal sebagai produk wadah plastik yang kurang menunjukkan inovasi terhadap atau upaya untuk beradaptasi dengan tren berkelanjutan yang diharapkan oleh konsumen modern, mengabaikan aspek berkelanjutan bukan hanya merugikan citra merek saja, tetapi juga berpotensi mengurangi loyalitas pelanggan. Lalu Tupperware hanya mengendalikan satu segmen pasar atau wilayah adalah risiko yang besar. Nah, dalam kasus Tupperware ini, ketergantungan pada pasar tertentu atau cara penjualan secara langsung dapat menyebabkan krisis saat permintaan turun di segmen tersebut. Lalu diversifikasi pasar, misalnya ekspansi ke pasar negara berkembang atau segmen usia yang berbeda, dapat membantu perusahaan menghadapi krisis ekonomi di pasar utama mereka. Penjualan langsung juga sering bergantung pada jaringan komunitas dan rasa kepemilikan yang kuat dari para penjual. Nah, dulu Tupperware memang sangat berhasil mempertahankan model ini selama beberapa dekade berkat komunitas yang solid. Namun menurut saya pada era digital saat ini komunitas tersebut tuh dirasa sudah tidak kuat lagi seperti dulu, karena rata-rata orang-orang memilih untuk membeli sesuatu produk tuh secara digital atau secara online. Nah, namun bisnis yang berbasis pada komunitas juga bisa, tapi harus terus memperbarui cara mempertahankan keterlibatan anggotanya, tapi secara anggota komunitasnya maksudnya. Terus juga menjaga interaksi dan memberikan dukungan pada komunitas melalui kanal digital.
Terus juga harus diadanya program pelatihan dan dukungan pemasaran bisa menjadi cara untuk mempertahankan semangat dan loyalitas komunikasi. Dimana komunitas dalam penjualan juga bisa digunakan untuk saat ini, cuman harus lebih modern lagi, seperti komunitasnya secara online, seperti itu. Jika hanya dilakukan untuk bertemu saja secara langsung cukup tidak efisien untuk pada era saat ini. Banyak juga perusahaan besar pernah mengalami kebangkrutan atau nyaris bangkrut, tetapi berhasil bangkit kembali dengan strategi baru ya. Nah, walaupun Tupperware kan sekarang sedang menghadapi tantangan besar tersebut, perusahaan besar lain juga kan pernah sama berada di posisi seperti Tupperware. Namun mereka berhasil pulih atau bangkit kembali dengan merubah manajemennya, restrukturisasi utang dan strategi baru. Nah, ini juga kan menjadi salah satu peluang yang masih bisa ditempuh jika Tupperware memiliki rencana yang tepat untuk mengembalikan kepercayaan konsumen dan relevansinya di pasar. Banyak juga perusahaan besar pernah mengalami kebangkrutan atau nyaris bangkrut, tetapi berhasil bangkit kembali dengan strategi baru ya. Nah, walaupun Tupperware kan sekarang sedang menghadapi tantangan besar tersebut, perusahaan besar lain juga kan pernah sama berada di posisi seperti Tupperware. Namun mereka berhasil pulih atau bangkit kembali dengan merubah manajemennya, restrukturisasi utang dan strategi baru. Nah, ini juga kan menjadi salah satu peluang yang masih bisa ditempuh jika Tupperware memiliki rencana yang tepat untuk mengembalikan kepercayaan konsumen dan relevansinya di pasar. Sekian pendapat saya atau komentar saya yang dapat saya katakan. Kurang dan lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesulitan dalam mengucapkan. Terima kasih untuk yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.